menjadi topik kita pada hari ini, yaitu di ayat yang keempat. Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Tetapi ular, harusnya ada sang ular itu, ya kan, berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, topik hari ini adalah kita perlu mengenal tipuan iblis yang berbahaya, atau dengan kata lain yang mematikan. Ya, sebagai orang Kristen, ya, tentu kita ingin tahu banyak apa yang sedang terjadi di Taman Eden. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kalangan kita orang percaya. Kenapa kan begitu ya? Nah, jika Allah itu maha tahu, jika Allah itu ya maha berdaulat, ya kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan ya setan datang ke taman itu memakai si ular itu untuk menipu Hawa? Kenapa Tuhan yang tahu tidak mencegah? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan begitu ya, saudara-saudara ya. Tentu kita ingin tahu apa yang terjadi ya di Taman Eden ini. Ya, sebagai orang yang percaya, ya, kita yang telah yakin diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan melalui iman di dalam Tuhan Yesus. Mungkin yang penting juga yang kita, kalau satu hari ya kita bersama dengan Tuhan di surga, mungkin baru kita boleh bertanya gitu ya, Tuhan, kenapa itu peristiwa di taman itu kok Tuhan tidak mencegah ya, gitu kan? Nah, semua pertanyaan kita yang sulit untuk kita jawabkan, ya kenapa? Karena keterbatasan kita punya knowledge, keterbatasan kita punya pengetahuan kita. Tapi setidak-tidaknya, saudara-saudara, kita bisa memahami, mengerti akan rencana Tuhan, ya, bahwa Dia menciptakan segala sesuatu itu pasti ada tujuannya, kan, gitu kan? Nah, memang di dalam Roma mengatakan ya segala sesuatu dari Dia, untuk Dia, dari Dia, melalui Dia, untuk Dia, dan begitu kan? Apapun yang Tuhan lakukan, memang itu di luar penalaran kita, di luar dari pikiran kita. Nah, apa yang Tuhan buat, tentu yang Tuhan buat itu yang terbaik, yang the best. Ya tidak mungkin Allah bisa salah, kan? Kalau Tuhan bisa salah, ya Dia bukan lagi yang berdaulat, bukan Tuhan sendiri, kan begitu. Nah, kita kembali ke dalam teks kita hari ini, ya saudara-saudara ya. Nah, di dalam pembacaan tadi sangat jelas apa yang sedang terjadi. Disitulah awal asal mulanya manusia dibohongi, manusia ditipu oleh si ular itu. Dan disitulah mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ya, King James Version itu memang bagus ya. Dia pakai istilahnya itu ya the serpent ya. Then the serpent. Dia tidak mengatakan a snake gitu. Nah, kenapa? Kan begitu kan? Kenapa tidak pakai snake ya, tapi pakai serpent ya? Begini, kalau kita lihat yang ada di dalam Alkitab memakai kata istilahnya serpent, itu Anda menunjukkan oknum, si oknum itu. Siapa si oknum itu? Ya, dengan jelas si oknum itu sebenarnya adalah si naga atau si ular tua kalau di kitab Wahyu, ada dia adalah si iblis gitu loh, saudara-saudara. Nah, memang ini menjadi perdebatan di kalangan orang Kristen gitu kan. Nah, memang Alkitab jelas mengatakan ya di dalam ayat yang pertama itu ya, adapun ular
Ya harusnya ada sang ular itu, itu ya, ada serpent itu ya, yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan Allah. Nah, sang ular itu berkata kepada perempuan, tentu Allah berfirman, katanya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah, jadi di sini kelicikan. Nah, kelicikan, the subtle atau istilahnya bahasa Inggris sehari-hari cunning. Ya punya satu apa nama itu ya, dia punya satu kelicikan yang luar biasa. Ya, boleh kita katakan smart, ya ada smartnya. Licik, yes, licik artinya bahasa Hokkien lihai. Nah, kalau orang Hokkien bilang lihai itu ada satu hal yang orang yang pintar ya, tapi lihai dalam arti negatif ya. Kan begitu. Nah, dia datang gitu loh. Nah, jadi Hawa apa tidak sadar? Nah, kenapa itu ular itu yang dipakai di dalam terjemah Indonesia dipakai ular itu bisa berbicara? Nah, gitu. Hanya yang di sini ayat mengatakan ya ular itu berbicara. Dia tidak sadar. Masih ada binatang-binatang yang lain itu. Apakah binatang yang lain itu bisa berbicara kepada Adam dan Hawa? Ya, memang tidak dicatat di situ, ya kan tidak ada ditulis di Alkitab. Tapi ini creature itu ciptaan Tuhan ini ular ini bisa berbicara. Nah, yang berbicara itu yang ada dalam ular itu siapa sebenarnya? Nah, tidak lain itulah sebenarnya Alkitab mengatakan ya istilahnya dikatakan disebut dia si naga, ya dia si ular, dialah setan sendiri atau si iblis datang untuk menipu Hawa. Nah, saudara-saudara, jadi dia pintar dalam hal apa? Mengatakan kan firman Tuhan berkata, katanya. Dan dia mengutip ya, Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, katanya, berfirmanlah, God said indeed, ya. Ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan, katanya gitu. Nah, dia pintar, dia pakai istilahnya Tuhan berfirman, kan begitu kan? Nah, lalu apa jawab Hawa kepada ular itu? Oh, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, kan boleh, memang boleh makan. Tetapi katanya tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, nah ini ada satu buah yang di taman itu, Allah berfirman, God said, kan gitu, agak Allah bersabda, jangan kamu makan. Nah, perhatikan, lalu ada tambahan kata, ataupun raba buahnya. Kata raba ini terjemahannya Indonesia ini seharusnya tidak boleh disentuh, touch. Ya, nanti kita akan apa nama itu pakai bahasa apa ini yang bagus ya. Kalau raba ini memang ada sedikit negatifnya ya, ya kan? Atau mengatakan tidak ya nggak bolehlah disentuh buahnya itu, nanti kamu mati. Ya, ini ada kalimat yang ditambah oleh Hawa. Tuhan tidak ada mengatakan kamu tidak boleh makan dan tidak boleh diraba atau disentuh dalam bahasa King James-nya touch, sentuh itu sebenarnya. Nah, tentu ketawalah si ular itu. Nah, kan ya. Nah, dia mengatakannya inilah satu tipuan yang berbahaya dan yang mematikan manusia. Pertama itu, ya. Mengatakan ayat yang keempat, sekali-kali kamu tidak akan mati. Koma, ya ada komanya, perhatikan koma ya. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama apa tipuan iblis yang sangat berbahaya dan yang mematikan kita. Kenapa? Ya, karena dia mengatakan kalimat sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, dalam bahasa Inggris sering you will not surely die, kan begitu. Nah, kalau kita lihat kalau King James sangat jelas di sana mengatakan ya, mengatakan ye shall not surely die, katanya. Nah, ini
oh begitu ya. Nah, ini mulai dia mengacau, membuat pikiran daripada Hawa itu, ya, supaya dia berpikir begitu ya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nah inilah yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 3. Nah, coba kita lihat Paulus ini mengutip itu apa yang terjadi dengan Hawa. Saudara perhatikan ya. Nah, tapi aku takut, Paulus enggak, kalau pikiran kamu ini Indonesia TB, disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ya, tapi kalau kita lihat itu ada ayat yang berikutnya ya, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya ya. Kalau di situ dipakainya the serpent, the ular, beguile Eve ya. Beguile itu ya memang itu menyesatkan, itu yang menipu, masih ada kata istilah begal itu ya, jadi mempengaruhi pikirannya ya, sehingga ini Hawa ini loh, ini Tuhan bilang sama Adam bahwa tidak boleh begini, saudara. Hawa itu tidak ada hadir pada waktu Tuhan Allah memberikan command tidak boleh makan buah yang jahat dan baik itu. Itu Hawa belum diciptakan gitu. Tuhan berbicara langsung memberi command kepada Adam gitu. Nah, kemudian baru saudara lihat di pasal yang kedua ya. Baru kemudian Adam itu tidur, Tuhan menciptakan Hawa dari rusuknya menjadi penolong Adam gitu kan. Nah, baru kemudian kita bisa ambil kesimpulan, Adam kasih tahu, Hawa itu ya Tuhan Allah bilang itu pohon yang ini nih, yang tengah-tengah itu pengetahuan dia nggak boleh dimakan. Jika pada waktu kita makan kita akan mati. Oh ya suamiku, oke kan begitu kan? Ya, nah itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, inilah tipuan yang hebat yang dikatakan oleh si ular itu kepada Hawa. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, saudara, kenapa si iblis ini, nah kita katakan, yang memakai si ular itu, mengatakan kalimat tidak akan mati. Berarti, saudara-saudara, melalui pengalamannya setan itu, ya setan kan asalnya kan dari Job ya, atau dari malaikat yang indah yang ada di surga yang melayani Tuhan kan. Ya, dari segala malaikat yang dia paling ngetop kan begitu di surga kan, yang melayani Tuhan. Tapi dia kan mau menyamakan diri dengan Allah, kan begitu ya. Allah mengetahui hatinya nggak benar. Nah, langsung dia kan dibuang, follow away punya angel ini kan. Mereka dibuang dari surga loh. Nah, dibuang kan tidak langsung Tuhan itu menghukum malaikat itu kan. Si Lucifer itu, si setan itu kan. Tidak langsung dihukum di neraka. Atau istilahnya dalam tanda kutip bahasa kita ini tidak langsung mati lah. Gitu kan. Nah, Yesus dia pakai pengalaman. Saya melanggar aja, saya nggak dihukum Tuhan langsung mati katanya. Ya kan? Nah, maka itu dia berani mengatakan klaim ini, sekali-kali kamu tidak akan mati gitu, ya. Apakah waktu Hawa ini makan langsung dia mati? Dan Adam juga ikut makan langsung mati dalam mati jasmani? Oh, tidak. Dalam hal ini ada half true-nya ya. Gitulah, separuh benarnya. Memang tidak mati. Manusia itu sendiri tidak mati, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, tetapi apa yang terjadi dengan manusia? Nah, justru kita lihat setelah mereka melanggar perintah Tuhan, dengan kata lain, mereka jatuh ke dalam dosa, maka terjadi satu perubahan, gitu loh. Perubahan apa? Nah, mereka mengetahui diri mereka itu telanjang. Nah, itu akibat daripada dosa. Nah, saudara, memang manusia tidak langsung mati dalam arti kata mati jasmani.
Tetapi itu mati tentu di dalam dari pandangan rohani kita dan menurut Tuhan, mereka telah berdosa. Dan mereka akan dihukum. Mereka akan dipunish, ya, dihukum oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, disinilah kita lihat iblis ini memang subtle, ya, bahasa King James, ya, beguile, dia mau menipu, ya, membuat manusia itu tersesat pikirannya, ya, sehingga mereka meragu-ragukan akan sabda Tuhan, akan firman Tuhan yang mengatakan jangan makan, gitu. You akan mati. Nah, manusia Hawa itu berpikir-pikir, jangan-jangan Tuhan itu salah ngomong, ya, istilah bahasa kita sehari. Mungkin jangan-jangan Tuhan itu bohong kita, ya, akan bahasa sekolah minggu kan gitu kan. Nah, dia melihat buah ini, nah, saudara perhatikan, menarik dia yang ayat yang ke-6 kan. Perempuan itu melihat, mulai dia melihat bahwa buah pohon itu, baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula bahwa itu menarik hatinya, menarik, ya, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah, mereka tertipu, ya, karena ditipu oleh si iblis. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ini aplikasinya bisa kita pakai pada saat hari ini. Bahwa setan ini pekerjaannya dari awal memang dia adalah bapak penipu, bapak pembohong. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang mengatakan demikian kepada orang Yahudi, kepada pemimpin orang Yahudi, orang Farisi, para imam-imam, pada ahli-ahli hukum Taurat yang katanya hebat, yang tahu hukum, tetapi justru mereka itu tidak mau dengar perkataan Tuhan Yesus. Apa yang Yesus sampaikan adalah benar. Dia bahwa dialah Mesias, the Son of God. Tentu juga arti the Son of Man itu, He's the Messiah yang diutus oleh Allah Bapa. Dia mengatakan yang benar, gitu loh. Tetapi mereka tidak percaya omongan Yesus dan mereka mau bunuh Yesus, kan begitu. Mau mencelakakan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saudara bisa lihat itu di Yohanes 8. Coba kita lihat itu di dalam 8 ayat yang 43 dan 44. Nah, kita lihat apa yang Yesus katakan, ya. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, my speech, ya, bicara saya, gitu loh. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Wah, apa yang Yesus katakan tuh? Firmanku yang mengucapkan, yang mengatakan, ya, kepada pemimpin atau orang Farisi. Sebab, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, kan? Nah, kemudian ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah apa? Murder, pembunuh. Dari sejak mulanya, pembunuh manusia, ya, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, lie, ya, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, saudara-saudara bayangkan ini. Yesus sendiri mengatakan itu. Di kalangan orang Yahudi aja kita lihat. Banyak begitu agen-agennya si iblis itu. Ya? Kenapa demikian? Ya, mereka mau melakukan kehendak bapak mereka, itu si pembunuh itu dari awalnya di Taman Eden itu, si iblis itu. Tidak mau mendengar firman Tuhan. Mau melakukan kehendak si iblis. Mau membunuh, mau mencelakakan Yesus, kan begitu.
saudara-saudara. Nah, bukan hanya ini saja terjadi, saudara. Kalau kita lihat, iblis sampai hari ini, dari zaman dulu, ya, zaman ini sampai di zaman modern ini, ya, itu kerjaannya apa? Menipu, menipu manusia. Kalau saudara membaca itu, ya di Wahyu itu, dia menipu seluruh manusia. Yes, yang di Wahyu 12 kalau nggak salah. Ya menipu, tukang ya, istilahnya tukang menipu ya. Supaya apa? Supaya manusia itu binasa. Nah, inilah tipuan iblis yang berbahaya itu dan yang mematikan manusia, yang akan masuk ke dalam neraka bersama-sama dengan dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di dalam kekristenan saja ya. Ya banyak tanda kutip mengatakan hamba Tuhan atau pengkhotbah atau pendeta ya. Ya mereka juga ikut-ikut behave-nya dari si iblis. Menipu orang dengan cara bagaimana? Mengajar ajaran yang nggak benar, gitu loh. Mengajarkan doktrin yang nggak benar, yang salah. Tujuan apa? Ya menipu begitu. Menipu orang, membawa orang ke dalam kesesatan. Iblis begitu licik. Dia punya agen-agen yang luar biasa di dunia ini adalah untuk menipu manusia. Nah, kita lihat dampak penipuan iblis kepada Hawa, yaitu mempengaruhi manusia sepanjang sejarah dalam manusia di dalam perjalanan hidup sejarah umat Israel pun banyak juga. Ada nabi-nabi palsu, kan? Ada yang mengajar yang palsu dan sebagainya. Pokoknya sepanjang sejarah manusia timbul ajaran-ajaran yang palsu yang berasal dari si iblis, ya kan? Nah, apalagi di dalam konteks gereja Tuhan, iblis juga menyusup ke dalam gereja. Yang memakai agen-agennya siapa? Ya, dia bisa pakai manusia, bukan pakai ular lagi ya, ya pakai manusia sih ya saudara-saudara, ya bukan pakai snake, tapi pakai ular, pakai apa manusia yang ada di dalam gereja. Nah, Paulus juga mengatakan, ya kan, di 2 Korintus bahwa iblis bisa berubah menjadi malaikat terang. Wah, berubah menjadi terang, yes, menipu. Ya, yang itu terjadi. Saudara menipu manusia. Nah, maka kita lihat di dalam gereja saja banyak sekali namanya gereja-gereja yang disebut dengan bidat-bidat. Ya, gereja bidat-bidat yang mengajar juga penipuan. Dengan kata lain, saudara-saudara, mereka mengajar bukan ajaran daripada Kristus, tapi mereka adalah mengajar dari ajaran-ajaran manusia. Opini manusia, pendapat manusia, katanya berdasarkan dengan Alkitab. Ya, kita bisa lihat saja, sudah mereka bisa. Paulus juga sendiri menyinggung ya mengenai apa bahayanya ya akan filsafat-filsafat manusia yang menipu manusia kan, dan juga adat istiadat katanya yang baik yang harus kita taati, pengajaran-pengajaran dunia dan sebagainya yang tidak menurut Kristus. Itu saudara bisa baca di Kolose pasal 2 ayat 8. Ada namanya di filsafat-filsafat. Ya ini saudara-saudara, banyak filsafat manusia menipu manusia gitu. Memang kata-katanya bagus, kalimat-kalimatnya bagus, ya, yang manis-manis, yang indah-indah, tapi sangat berbahaya. Maka itu Paulus mengatakan harus berhati-hati supaya jangan ada yang merusak. Nah, kata merusak kalau TBM menawan. Kamu melalui filsafat, tipu daya yang sia-sia, menurut filsafat yang kosong, katanya, menurut adat istiadat manusia, menurut pengajaran-pengajaran dunia, tidak menurut Kristus. Ini sangat jelas sekali, saudara-saudara. Nah, maka muncul ya, saudara-saudara, ya, kita lihat ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu menyesatkan sebenarnya dari asal mulanya dari si iblis itu. Maka muncullah gereja-gereja bidat yang kita katakan seperti Mormon, ya, gereja Mormon.
Nah, mereka pakai bahasa itu bagus, the saints ya, the letter saints. Nah, yang kudus katanya, letter the saint yang kudus. Jadi orang suci kudus akhir zaman. Ya. Bahasanya bagus-bagus. Dan mereka mengatakan apa? Yesus itu sebenarnya dia itu istilahnya sama dengan Lucifer juga, disebut the Son of God. Diciptakan, ya kan? Saudara lihat Mormon itu kan. Jadi sederajat itu sama disebut malaikat kalau di sebelum bah terjadi di bumi, yang mereka disebut the Son katanya. Lucifer juga the Son of God. Yesus juga disebut the Son of God katanya. Jadi setara. Nah, makanya sih Lucifer pintar mau mencuri-curi, katanya dia adalah bintang timur yang terbit dari bintang timur ya. Dia mencuri kemuliaan Kristus, tapi dia Lucifer. Dan itu harus diberikan kepada Yesus Kristus sebenarnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lagi yang mengatakan juga seperti saksi Yehova, ya, Jesus is created. Nah, ya kan? Dia menipu sebenarnya. Nah, Yesus kan mengatakan, aku diutus oleh Bapa. Aku ada logos, firman yang telah datang ya sebagai manusia kan, the begotten Son gitu. Nah, mereka nggak percaya Yesus itu adalah Allah yang datang menjadi manusia. Tapi mereka kan Yesus diciptakan, gitu. Kan berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa kalau kita lihat di dalam Filipi juga mengatakan dia sederajat dengan Allah. Kan dia hanya mengosongkan diri menjadi hamba ya supaya dia bisa melayani atau dia bisa mati disalib untuk menebus dosa kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak lagi sekali ya ajaran-ajaran yang menyimpang di dalam kekristenan. Seperti saksi Yehova mengatakan tidak ada neraka. Neraka itu hanya ada di bumi. Kalau Anda mati, sekalipun katanya tidak percaya Yehova, kalau kamu mati, ya kamu seperti ayam dipotong, ya habis gitu, gitu loh. Nah, jadi istilahnya doktrinnya kalau nihilation, apa itu istilahnya ya? Tidak ada. Jadi kalau kamu mati ya habis gitu loh. Nah, kan bertentangan dengan firman Tuhan kan? Kalau you tidak percaya Yesus, ya you akan binasa, akan dibuang ke lautan api selama-lamanya. Jadi ada neraka gitu, saudara-saudara. Jadi mereka menolak tidak ada neraka. Nah, gereja modern juga sudah mulai mengatakan neraka itu sebenarnya hanya ada di bumi. Jadi setelah mati nggak ada neraka lagi. Anda bisa bayangkan. Dan juga ajaran-ajaran yang menipu juga mengatakan, you berbuat baik aja bisa masuk surga. Nah, itu gereja-gereja modern sekarang. Jadi Yesus, dia mengatakan, bukan satu-satunya jalan lagi. Tapi salah satu jalan ke surga. Semua agama itu sama. Gitu loh. Menuju surga, hanya caranya, ibadahnya, sembahyangnya beda. Tapi tujuannya sama. Ini penipuan dari iblis loh. Nah, makanya kita mengatakan, no. Yesus sudah mengatakan, I am the way, I am the truth, and I am the life. Nobody come unto the Father, but through me, by me, ya. Tidak ada seorang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini adalah yang absolut, ya, keselamatan yang absolut. No other way, only one way, through the cross. Jesus Christ died on the cross and he rise again from the dead. Itu sangat jelas ajaran kita, saudara-saudara. Nah, kita lihat banyak sekali tipuan-tipuan iblis yang berbahaya yang kita bisa lihat di dalam gereja saja, menipu sana, menipu sini, ya. Ada lagi yang saya posting itu yang mengenai yang seorang pendeta yang ibu-ibu duduk di kursi itu sambil nyanyi, tutup dia ambil sesuatu, langsung dia bilang, wah ada yang dapat dari mana itu ya. Menipu orang gitu ya, seolah-olah terjadi mujizat. Kayak kita pikir kenapa sebodoh itu gitu jemaat itu mau ditipu begitu ya. Kita bilang kasihan ya mereka gitu ya. Oke, nah ini kita lihat bahwa memang itulah pekerjaan si iblis. Nah, Anda menipu orang, Anda anak buahnya iblis gitu. Anda menipu orang, yes, itulah pekerjaannya si iblis. Yang kedua kita lihat saudara-saudara, yang kedua yang
penipuan si iblis ini, dia mengatakan Tuhan tahu ya kita. Allah mengetahui, koma. Allah mengetahui. Nah, saudara, Allah maha berdaulat, yes. Allah maha pengetahuan, he is Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, dia maha mengetahui segala, yes, mengetahui. Itu sih nggak salah gitu ya. Tapi disengaja mengangkat ini ya. Mengatakan mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Apa maksudnya matamu terbuka? Dia matanya sudah terbuka, bisa melihat buah pohon itu kan? Dan kamu koma lagi, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Knowing good and evil. Nah, dia semua mengacau pikirannya itu Hawa itu ya. Nah, saya ambil poin kedua dari ayat terakhir, knowing good and evil, katanya. Kamu bisa tahu yang baik dan jahat. Oh, biasa, saudara-saudara ya. Nah, saudara, di sini ada satu hal yang kita perlu tahu gitu ya. Manusia yang diciptakan Tuhan itu ya bukan robot ya, tapi punya intelijensi, ada keinginan, kemauan, ada will gitu ya. Dari diri manusia, ingin tahu sesuatu ya dari cipta manusia itu ya. Ya kan? Nah, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan ya, mereka hanya hidup kan di zamannya innocence ya. Bersekutu, bisa ngomong sama Tuhan luar biasa gitu ya. Ya mereka hanya melakukan tugas mereka lah, merawat taman dan sebagainya bersama Adam dan sebagainya itu ya. Dari situ kita melihat memang mereka itu tidak ada namanya ya mau tahu itu dan sebagainya. Tetapi setelah setan itu datang menggoda Hawa gitu loh. Nah, dia itu baru saya kok Tuhan tahu, tapi nanti saya bisa tahu yang baik dan jahat gitu loh. Saya mau coba gitu. Jadi muncul dari pikirannya ini ya. Karena ada oknum yang ketiga yang jahat itu ingin mengacau pikirannya Hawa sendiri. Nah saudara, akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat bahwa ya Hawa ditipu kan. Nah, ini yang membuat Hawa ingin tahu, ya ingin mau tahu. Benar nggak omongan si setan itu? Oh iya, apa yang terjadi? Kemudian dia makan buah itu, dan dikasih kepada suaminya atau Adam. Baru mereka sadar, mengetahui diri mereka telanjang. Nah, itu yang pengetahuan itu sendiri itu. Kita lihat benar, mereka mengetahui atau sadar bahwa mereka sekarang itu telanjang. Tadi kan nggak tahu telanjang kan? Karena belum ada dosa. Betul nggak? Nah, sekarang tahu. Nam, kok kamu nggak berbaju? Hawa, kok begini? Nah, kenapa? Disitulah kita lihat dosa sudah ada di dalam di manusia. Nah, dari situ manusia baru tahu, ini nggak boleh begini, oh ini nggak, ini jahat, oh ini buruk, oh ini yang baik dan sebagainya. Timbul sejak manusia makan buah yang dilarang itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, memang sekarang kita adalah manusia yang sudah rusak, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dalam diri kita itu memang masih ada namanya bahasa Inggris itu ya curiosity ya, keingin tahu. Manusia itu karena punya intelligence, tapi karena semua ini kan sudah rusak. Semua manusia kan sudah rusak ya kan. Istilahnya come short of the glory of God ya. Terjemah Indonesia kan sudah kehilangan, tapi bukan kehilangan. Masih ada, tapi sudah rusak itu, tidak mencapai apa yang Tuhan inginkan. Nah, sudah ingin tahu dari hati, mau tahu ini, ya kan, mau tahu. Tapi banyak kali manusia kecenderungan mau tahu sesuatu bukan yang positif, tetapi sesuatu yang lebih condong kepada kenegatifnya. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6, maka Tuhan melihat, wah Tuhan istilah menyesal menciptakan manusia ya kan? Kenapa? Kecenderungan hatinya menghasilkan kejahatan.
Kalau terjemahan dapat dilihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semasa mata. Bayangkan. Makanya Tuhan menghukum manusia dengan air bah. Kenapa? Kecenderungan hatinya ini yang sudah rusak itu loh. Pengetahuan ke intelijennya itu. Mau tahu, tapi ya mau tahu yang jahat. Mau tahu bagaimana buat bom, mencelakakan orang, kan begitu kan? Mau buat sesuatu supaya menakluk orang, kan? Supaya saya menjadi orang yang hebat. Nah, ini sudah menjalar di dalam manusia. Dari dulu sampai sekarang kita lihat. Mau tahu sesuatu, hanya untuk dirinya sendiri, menguasai orang, membunuh orang, dan sebagainya, saudara-saudara. Ya, nah inilah apa yang kita katakan bahwa penipuan daripada si iblis ini. Kamu harus belajar ini supaya kamu begini. Nah, jadi kita lihat pengetahuan bertambah di bumi ini sesuai dengan nubuatan kitab Nabil, bukan membawa kesejahteraan kepada manusia. Ya kan? Kalau misalnya nubuat Nabil ini pengetahuan bertambah untuk kesejahteraan manusia itu wah hebat, tapi kecenderungannya bukan kebaikan ya, bukan yang lebih baik ya, tapi yang lebih menuju kepada yang tidak benar, saudara-saudara ya. Yang coba kita lihat pengetahuan sekarang luar biasa pengetahuannya ya. Kita lihat China sekarang hampir 30 tahun ini, waduh perkembangannya sangat mengagetkan. Orang bule, orang barat yang duluan pergi ke bulan, sekarang mereka sudah mau pergi ke bulan. Nah ini kecenderungan manusia ini selalu mau mengetahui, tapi mau nentang Tuhan sebenarnya. Apalagi kita lihat ada isu-isu di Tiongkok ya, mereka kan ateis, nggak seperti Barat masih punya takut moral gitu ya, mau ciptakan manusia gitu dari gen-gen apa, gitu. Dulu kan ada namanya ya, namanya itu mau menciptakan sesuatu bisa dari satu sel itu bisa produk yang lebih banyak lagi sehal, itu namanya istilahnya apa ya, saya lupa. Ada dulu yang Dolly ya, yang disebut Dolly itu domba itu yang direkayasa, akhirnya dia bisa membuat domba yang lain lagi gitu ya. Manusia juga begitu. Nanti mari manusia menciptakan manusia baru, cloning. Oke, good. Saya kadang-kadang lupa. Cloning ya. Ini ada kecenderungan loh dari Tiongkok itu, Cina ini. Dia saking pintarnya kan. Nah, ini tipuan manusia. Tipuan iblis kepada manusia. Manusia katanya mungkin di alam sana masih ada aliens ya. Kita pergi ke bulan, mau pergi lagi ke planet yang lain itu. Amerika kan sudah pergi katanya sampai ke Jupiter ya. Ya pakai ya, apa namanya dia punya apa nama itu ya roket itu kan sampai ke Jupiter sekarang. Mau cari apakah ada kehidupan, apakah kita bisa pindah ke Mars, maksudnya Mars ya, supaya berkembang biak di sana, nggak di bumi lagi, karena bumi sudah banyak dosanya, istilahnya kejahatannya. Pindah ke sana lagi. Ini kecenderungan manusia itu, mau cari begitu. Memang kita mengatakan di luar dibuat di apa nama itu ya, ada kehidupan itu yaitu di surga. Ada Tuhan kita Yesus di surga itu kehidupan. Iya di surga saudara-saudara ya. Ya kan? Ada juga maksudnya di planet lain apakah ada kehidupan ya kita tidak tahu gitu. Memang Alkitab tidak mengatakan ada kehidupan apa enggak. Yang penting yang jelas bahwa memang ada setan roh jahat di udara yang itulah musuh kita kan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini yang kita lihat yang tipuan iblis itu ya. Ya you knowing good and evil ya. Knowing, mau tahu gitu ya. Nah, itu tipuan. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, mengetahui kebenaran, ini yang bagus. Gimana? Anda bisa menemukan jalan keselamatan di dalam Kristus hanya pakai iman saja. Maka itulah di 2 Timotius pasal 3:15 kan mengatakannya. Ya kita membaca, mau mengetahui yang benar, ya bisa membawa kita kepada ke jalan keselamatan dalam Tuhan dan menjadi bijak. Nah, bijak. Ya, bijak sana. Kata bisa baca itu di dalam ayat. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal. Kata mengenal ini kan sebenarnya lebih
To know itu artinya ya ingin tahu yang hal-hal yang benar, gitu. Kitab suci yang dapat memberikan hikmat. Nah, hikmat itu bijak kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke. Nah, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi dengan Hawa? Dia mengetahui justru kemudian mereka mengetahui hal-hal yang cenderung kepada ingin tahu yang jelek, yang buruk, yang jahat, bukan yang baik. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Apa ketiga? Kamu akan sama seperti Allah. Nah, ini ketenangannya. Ini. Kalau gitu aku bisa seperti Allah ya. Wah, hebat dia. Ini setan ini luar biasa. Dilicik, dia pinter menggoda manusia supaya Hawa. Kalau begitu saya bisa seperti Tuhan, bisa ciptakan itu ini nih. Dia menipu si Hawa ini ya. Saudara, kamu akan seperti Allah. Ya. Enggak benar. Tidak benar ya, tidak seperti Allah ya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, karena itulah kata kalimat ini ya menjadi satu hal yang membuat manusia sampai dari zaman dulu sampai sekarang selalu menganggap bahwa manusia ini bisa seperti Allah. Nah, seperti Allah. Nah, kita lihat aja dalam sejarah-sejarah perkembangan sejarah yang kita tahu di dalam Alkitab. Ya, manusia cenderung manusia yang punya karisma, yang punya kelebihan dari manusia yang lain bisa dianggap dewa, bisa dianggap dia adalah seorang yang hebat, yang luar biasa, ya dewa gitu. Nah, kalau kita lihat di Alkitab mencatat Firaun menganggap dirinya apa? Dewanya orang Mesir, luar biasa. Firaun kan, Firaun gitu ya. Kenapa? Karena menganggap dirinya hebat gitu loh. Melebihi dari yang lain, dianggap orang, ini dewa ini ya. Wah, dia punya kelebihan, punya karisma, pintar, cerdas dan sebagainya. Ini jangan dewa ini kan. Nah, ini dianggap jadi dewa. Nah, di dalam zaman kekaisaran juga kan, kaisar Romawi gitu, mereka juga anggap dirinya dewa yang harus diagungkan, harus disembah. Makanya orang Yahudi menjebak Paulus. Tidak ada apa yang mengatakan kepada Yesus waktu Yesus mau disalibkan ya. Hanya kaisar itu yang kami junjung tinggi ya. Yesus ini bukan raja Israel, raja orang Yahudi. Hanya kaisar saja. Itu sebenarnya ada artinya kaisar harus yang disembah. Bukan Yesus yang disembah. Nah, bagi orang Romawi, ya mereka menyembah kaisar, begitu kan? Ya, kaisar menganggap dirinya dewa, begitu. Nah, ini kecenderungan manusia begitu, saudara. Ya, ditipu oleh si iblis kan begitu. Nah, makanya terdapatlah di setiap budaya suku bangsa ada namanya dewa dewi yang mereka sembah, menggantikan Allah pencipta langit yang bumi. Maka di dalam Roma jelas ya, mereka menggantikan kemuliaan Tuhan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Nah, dan juga saudara, di kalangan orang Kristen juga ada mengajar katanya kamu adalah gods katanya. Allah ya, itu Yesus yang ngomong ya. Yang mengutip Mazmur 82 ayat 1, ayat 2, ayat 6. Ya, saudara bisa baca sana. Tapi kita akan lihat dulu di dalam Matius 10 ayat 33 dan 34. 33 dan 34. Nah, apa yang Yesus katakan? 33 sampai 34. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Betul nggak? Matius 10 ya. Ya. Matius 10 ayat yang ke-33 ada mengatakan you are God. Saya salah kutip kah? Matius 10:33. Nah, di situ ada satu kalimat ya. Tuhan pernah mengatakan ya bahwa kamu gods. God itu plural ya. Elohim bahasanya ya. Oke, 30. Oke, 34. Ya, oke, 34. Tidak ada kepada mereka tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu
Ya, aku telah berfirman, kamu adalah gods. Nah, Allah sebenarnya, ilah atau gods, dewa-dewa gitu. Jadi di sini banyak juga pendeta yang mengatakan, kan buktinya kan kita ini bisa jadi gods, menipu orang. Nah, sebenarnya kata God di sini adalah menunjukkan kepada Musa dan juga kepada hakim-hakim yang ada di Perjanjian Lama, yang mereka tuh menjadi pemimpin ya, yang memimpin bangsa Israel atau umat Israel, menghakimi Israel. Mereka bisa dikatakan disebut gods yang menguasai mereka, memimpin mereka. Nah, Musa sendiri juga mengatakan ya kepada Allah, kepada Musa, kamu akan jadi penyambung lidahnya Harun, seolah-olah kamu ini adalah Elohim. Nah, saudara bisa baca itu di Keluaran pasal 4 ayat 16. Nah, saudara bisa ada itu. Jadi seolah-olah Musa itu kayak Elohim gitu loh. Gods gitu. Nah, coba betul nggak ayat ini? Ini sebagai penutup kita ya. Ayat yang ke-16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Elohim kalau bahasa Ibraninya ya, kan menjadi seperti Allah baginya gitu. Ya Musa. Nah, tapi ini banyak disalahgunakan, disalahartikan oleh orang Kristen ya. Kita semua katanya bisa menjadi gods, menjadi Allah. No, ini penipuan yang berbahaya. Maka tidak heran banyak pendeta-pendeta yang diidolakan menjadi gods di dalam gerejanya. Sangat dangerous, berbahaya kita. Kesimpulan, iblis datang hanya untuk menipu, membohong, menyampaikan berita hoax. Nah, bahasa modernnya hoax. Membunuh dan mencelakakan, menyakiti manusia, dan juga menyakiti orang-orang Kristen. Tetapi puji Tuhan, orang Kristen yang dibunuh pada zaman-zaman abad pertama kedua, mereka tetap teguh berpegang kepada kebenaran dan tegak beriman kepada, sekalipun mereka harus kehilangan nyawa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Nah, dalam ayat zaman ini, saudara, kita sebagai orang yang percaya, kita harus meyakini bahwa kita ada dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama dengan kita. Mungkin banyak hal yang kita lewati dalam kesusahan, kesulitan kita. Yakinilah bahwa Yesus bersama kita. Karena peperangan kita ini bukan melawan daging dan darah, tapi melawan tipu muslihat si iblis yang ada di udara lah, apalah pemerintahan yang lain-lain. Tapi yakinlah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita harus fight for a good fight dengan iman kita dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita berdoa.